Baik, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya adalah Sulianti Sanam dengan NIM 1703030155. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara melakukan korupsi di NTT yang paling efektif. Tapi sebelumnya saya akan memaparkan data tentang korupsi di NTT. Pertama, dugaan korupsi pengadaan perlengkapan peserta Gerak Sehta menuju pemilu jujur dan adil pada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2014 TSK Indra. Yang kedua, dugaan korupsi pengadaan perlengkapan peserta Gerak Jalan Sehta menuju pemilu jujur dan adil pada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2014 TSK Muhammad Rizal Irawan SSI. Yang ketiga, dugaan korupsi pengadaan perlengkapan peserta Gerak Jalan Sehta menuju pemilu jujur dan adil pada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2014 TSK Rusdianto Dikiba. Yang keempat, dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan pengawasan dalam pemilihan wali kota atau wakil wali kota Kupang tahun 2017 yang bersumber dari dana hibah pemerintah Kota Kupang tahun 2016 dan 2017 pada Setker Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Panwaslu Kota Kupang TSK Berdinandus Adelbretus Lopo SIP. Yang kelima, dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan pengawasan dalam pemilihan wali kota atau wakil wali kota Kupang tahun 2017 yang bersumber dari dana hibah pemerintah Kota Kupang tahun 2016 dan 2017 pada Setker Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Panwaslu Kota Kupang TSK Janke Junika Kaborong Esos. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi di mana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadinya. Sebab-sebab terjadinya korupsi. Penyebab terjadinya korupsi diantaranya adalah 1. Aspek individu pelaku korupsi. Apabila dilihat dari segi si pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadarannya untuk melakukan korupsi tersebut. Sebab-sebab seseorang terdorong untuk melakukan korupsi antara lain sebagai berikut. A. Sifat tamak manusia. Kemungkinan orang yang melakukan korupsi adalah orang yang penghasilannya sudah cukup tinggi, bahkan sudah berlebihan bila pula dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya. Dalam hal seperti ini, berapapun kekayaan dan penghasilan sudah diperoleh oleh seseorang tersebut, apabila ada kesempatan untuk melakukan korupsi, maka ia akan melakukannya juga. Yang B. Moral yang kurang kuat menghadapi godaan. Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung lebih mudah untuk mendorong berbuat korupsi karena adanya godaan. Godaan terhadap seorang pegawai untuk melakukan korupsi berasal dari atasannya, teman setingkat,
bawahannya, atau dari pihak luar yang dilayani. C. Penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar. Apabila ternyata penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar, maka mau tidak mau harus mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha untuk mencari tambahan penghasilan tersebut sudah merupakan bentuk korupsi, misalnya korupsi waktu, korupsi pikiran, korupsi tenaga, dalam arti bahwa seharusnya pada jam kerja, waktu, pikiran, dan tenaganya dicurahkan untuk keperluan dinas ternyata dipergunakan untuk keperluan lainnya. D. Kebutuhan hidup yang mendesak. Kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk membayar hutang, kebutuhan untuk membayar pengobatan yang mahal, kebutuhan untuk biaya sekolah anaknya, merupakan bentuk dorongan seseorang yang berpenghasilan kecil untuk berbuat korupsi. E. Gaya hidup konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif di kota-kota besar akan mendorong seseorang untuk dapat memiliki modal yang lebih besar, sehingga ia melakukan contohnya membeli mobil mewah, rumah mewah, pakaian yang mewah, hiburan yang mahal, dan sebagainya. Gaya hidup yang konsumtif tersebut akan menjadikan penghasilan yang sedikit semakin tidak mencukupi. Hal tersebut juga akan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi bila mana kesempatan untuk melakukan adanya korupsi tersebut. F. Malas atau tidak mau bekerja keras. Kemungkinan lain orang yang melakukan korupsi adalah orang yang ingin segera mendapatkan sesuatu yang banyak, tetapi malas untuk bekerja keras guna meningkatkan penghasilannya, sehingga ia akan melakukan korupsi. G. Ajaran-ajaran agama yang kurang diterapkan secara benar. Para pelaku korupsi secara umum adalah orang-orang yang beragama. Mereka memenuhi ajaran-ajaran agama yang dianutnya, yang melarang untuk melakukan korupsi. Akan tetapi, pada kenyataannya mereka juga melakukan korupsi tersebut. Ini menunjukkan bahwa ajaran-ajaran agama tidak diterapkan secara benar oleh pemeluknya, dan tergantung kepada seseorang tersebut dalam menganut agama tersebut. Yang kedua itu aspek organisasi. Aspek organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian yang lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi biasanya terjadi, memberi andil terjadinya korupsi karena adanya membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Di antara penyebabnya adalah kurang adanya teladan dari pemimpin. Dalam organisasi, pemimpin yang baik, formal maupun tidak formal, atau sepupunya akan menjadi panutan dari setiap anggota atau orang yang berafiliasi pada organisasi tersebut. Apabila pemimpinnya mencontohkan gaya hidup yang bersih dengan kehidupan ekonomi yang wajar, maka anggota-anggota organisasi tersebut akan cenderung untuk bergaya hidup yang sama. Tetapi sebaliknya, jika seseorang pemimpin yang berhidup mewah, maka anggotanya akan ikut juga dan akan terjadi korupsi tersebut. B. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. Kultur atau budaya organisasi biasanya akan mempunyai pengaruh yang kuat kepada anggota organisasi tersebut, terutama pada kebiasaan cara pandangnya dan sikap dalam menghadapi suatu keadaan. Kebiasaan tersebut akan menular ke anggota lainnya dan kemudian perbuatan tersebut akan dianggap sebagai kultur di lingkungan yang bersangkutan.
Misalnya, di suatu bagian dari suatu organisasi akan muncul budaya yang uang pelicin atau amplop, hadiah, dan lain-lain yang mengarah ke akibat yang tidak baik bagi organisasi. C. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. Pada organisasi di mana setiap unit organisasinya mempunyai sasaran yang ditetapkan untuk dicapai, yang kemudian setiap penggunanya sumber daya selalu dikaitkan dengan sasaran yang harus dicapai tersebut, maka setiap unsur kuantitas dan kualitas sumber daya yang bersedia akan selalu dimonitor dengan baik. Kelemahan D itu kelemahannya sistem pengendalian manajemen. Pada organisasi di mana pengendalian manajemennya akan lebih banyak pegawai yang melakukan korupsi dibandingkan pada organisasi yang pengendalian manajemennya sangat kuat. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. Pada umumnya, jajaran manajemen organisasi di mana terjadi korupsi enggan membantu mengungkapkan korupsi tersebut walaupun korupsi tersebut sama sekali tidak melibatkan dirinya. 3. Aspek masyarakat dan tempat individu dan organisasi berada. Yang pertama itu nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ternyata konsumtif yang untuk terjadinya korupsi. Korupsi mudah timbul karena nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kondusif untuk terjadinya hal itu. Misalnya, banyak anggota masyarakat yang dalamnya pergaulan sehari-harinya ternyata dalam menghargai seseorang lebih didasarkan pada kekayaan yang dimilikinya orang yang bersangkutan. Begitu, masyarakat kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh setiap praktik korupsi adalah masyarakatnya sendiri. Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa apabila terjadi perbuatan korupsi, maka pihak yang akan paling dirugikan adalah negara atau pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa apabila negara atau pemerintah yang dirugikan, maka secara pasti hal itu juga merugikan masyarakat itu sendiri. C. Masyarakat kurang menyadari bahwa masyarakat sendiri terlibat dalam setiap praktik korupsi. Pada umumnya, masyarakat beranggapan bahwa apabila terjadi perbuatan korupsi, yang terlibat dan harus bertanggung jawab adalah aparat pemerintahan. Masyarakat kurang menyadari bahwa pada hampir setiap perbuatan korupsi yang terlibat dan mendapatkan keuntungan adalah termasuk anggota masyarakat tertentu. Jadi tidak hanya aparat pemerintahnya saja. D. Masyarakat kurang menyadari bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil kalau masyarakat ikut aktif untuk melakukannya. Pada umumnya, masyarakat beranggapan bahwa pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pemberantasan korupsi adalah pemerintahan. Pandangan seperti ini adalah keliru, dan ini terbukti bahwa selama ini pemberantasan korupsi masih belum berhasil karena upaya pemberantasan korupsi tersebut masih lebih banyak mengandalkan pemerintahan. Masyarakat secara nasional mempunyai berbagai potensi dan kemampuan di berbagai bidang, dan apabila dipergunakan secara terencana dan terkoordinasi, maka akan lebih memberikan hasil pada pemberantasan korupsi. Sebagai contoh itu, peran serta aktif dalam kalangan pemuka agama memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk berhasil mengurangi ketamakan manusia dalam melakukan korupsi. Dampak dari tindakan korupsi. Korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan atau ketidakjujuran dan melukai rasa keadilan masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat pada tingkat makro. Penyimpanan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pembangunan. Pada tingkat mikro, korupsi telah
meningkatkan ketidakpastian adanya pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat. Dampak korupsi yang lain bisa berupa yaitu satu, runtuhnya akhlak, moral, integritas dan regulitas bangsa. Yang kedua, adanya efek buruk bagi perekonomian negara. Yang ketiga, korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat. Yang keempat, terjadinya eksploitasi sumber daya alam atau segelintir orang. Yang kelima, memiliki dampak sosial dengan merosotnya human kapital. Korupsi selalu membawa konsekuensi negatif terhadap proses demokratisasi dan pembangunan, sebab korupsi telah mendelegitimasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui money politik. Korupsi juga telah mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik. Korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya, sehingga menghambat pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang praktik korupsi di NTT yang paling efektif. Kita tahu bahwa korupsi telah menjadi bencana besar bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur dari waktu ke waktu. Tampak itu setelah adanya otonomi daerah, para pejabat pemerintah daerah, para wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, pemimpin proyek camat, kepala desa, bahkan hingga kepala sekolah dan guru tidak perlu membayar untuk menggunakan kepemimpinannya sebagai lahan suburan untuk melakukan praktik korupsi. Filosofi otonomi daerah yang mulanya berorientasi untuk mendekatkan masyarakat dengan cara menyediakan otonomi serta keluasan bagi daerah-daerah untuk bisa terkait dengan hal finansial, akhirnya masih menjadi wacana karena yang terjadi di Nusa Tenggara Timur adalah pengalihan dana peluang besar bagi banyak pihak untuk melakukan aksi korupsinya. Bahwa kebijakan otonomi daerah akhirnya terkesan hanya menjadi sarana untuk memperbaiki praktik korupsi dari pusat ke daerah. Otonomi daerah bukan sebagai peluang untuk mensejahterakan rakyat yang ada di Nusa Tenggara Timur, tetapi lebih sebagai arena baru untuk perampokan uang negara yang berakibat pada kemiskinan yang lebih kejam bagi rakyat. Lalu ia menjadi panggung bagi koruptor yang menunjukkan aksi sebagai aksi mereka dalam melakukan atau memenangkan uang rakyat. Modus yang biasa dipakai dalam praktik korupsi di Nusa Tenggara Timur yaitu penyelewaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD serta dana alokasi umum atau DAU. Hal ini dilakukan dengan cara penyelembungan dana dalam pengadaan barang dan jasa serta pembuatan proyek-proyek fiktif di banyak sektor. Maka di situ pemerintah akan mengambil cara untuk melakukan korupsi tersebut. Korupsi akhirnya terus menjulur hingga ke pelosok-pelosok, bahkan dibiarkan hingga habis di masyarakat Nusa Tenggara Timur. Pembangunan di banyak sektor menjadi terhambat karena adanya korupsi yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang masih miskin semakin dipermiskin oleh pemerintah karena mereka melakukan korupsi dan mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi mereka dibandingkan kepentingan masyarakat. Kita tahu bahwa korupsi membuat masyarakat
menjadi tidak merdeka secara nyata. Fenomena korupsi di Nusa Tenggara Timur telah menjadi terkesan dan menjadi gaya hidup baru di kalangan para pejabat, elit politik, dan kontraktor. Karena itu ia telah menjadi pilar hitam di cakrawala pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Maraknya praktik korupsi di banyak sektor karena alasan keterpurukan Nusa Tenggara Timur. Karena itu, secara faktual, maraknya praktik korupsi di Nusa Tenggara Timur akhir-akhir ini karena lemahnya etos yang disetujui dan diakuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dana. Tampaknya dari pemerintahan yang satu ke pemerintahan yang lain, rakyat kerap hanya dilihat sebagai objek, bukan sebagai mitra yang terlibat dalam proses pengusunan anggaran daerah dalam kancah publik. Masyarakat NTT jarang dilibatkan, mereka tidak dilibatkan dalam informasi yang melibatkan keuangan daerah, baik itu melalui media massa, media elektronik, dan sebagainya, guna mengendalikan pengembangan penggunaan anggaran yang ada. Masyarakat juga berhak untuk mendapatkan informasi tentang pelaporan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintah. Dalam hal ini semakin terperas sistem pengawasan dari aparat penegak hukum. Misalnya, penegakan hukum perkara korupsi hanya sebatas pada tingkat staf dan belum disetujui atas ke tingkat kepemimpinan. Dalam hal ini korupsi terus memperparah hingga terjadinya nasib buruk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Maka julurannya yang sudah merambah banyak sektor perlu dibasmi. Selain melalui perlunya kesadaran dalam pengelolaan anggaran, hal mendesak yang harus mendapat perhatian tentang perencanaan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran di setiap sektor melalui peningkatan pelayanan informasi keuangan bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengetahui anggaran yang dikeluarkan pemerintahan. Tujuannya agar dimensi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dapat tercipta. Selama ini nasib tidak tentu di Nusa Tenggara Timur, tidak terencana maksimal karena semua perencanaan dan pelaksanaan keuangan di setiap sektor tidak sesuai dengan prosedur yang transparan. Jika hal ini dianggap serius, maka upaya pengentasan masalah korupsi di NTT dapat mencapai hasil, dan masyarakat bisa mengetahui dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu seberapa, sehingga tidak terjadinya korupsi. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat dan terorganisasi atau tidak. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara, akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan, bisa melainkan telah menjadi suatu yang sangat luar biasa. Selalu terjadinya korupsi yaitu karena sejak kecil seseorang itu mereka kurang mendapatkan
mereka kurang mendapatkan sesuatu yang baik, atau mereka kurang terdidik untuk bersikap jujur, sehingga terjadinya korupsi dalam hal kecil maupun hal yang besar. Lemahnya pendidikan, agama, dan etika mempengaruhi pribadi seseorang untuk melakukan kejahatan ini, sehingga banyak politisi yang beragama tetapi tidak menjalankan ajaran agamanya dengan baik dan benar, dan terjadinya korupsi. Praktik yang dipakai untuk melakukan korupsi yang efektif yaitu mereka tidak berhidup mewah, mereka hidupnya biasa-biasa saja, sehingga tidak adanya kecurigaan kalau mereka melakukan korupsi. Dan mereka jarang tampil di media massa, sehingga semua orang tidak mencurigai mereka kalau mereka itu melakukan korupsi, sehingga sedikit orang pun yang mengenal mereka. Dan terakhir itu, mereka tidak membuka atau mengadukan kasus korupsi sesama koruptor, sehingga tidak terjadinya kecurigaan kalau mereka melakukan korupsi tersebut. Sekian dan terima kasih.